wabarakatuh. Kita hari ini mudzakarah masalah ilmu fikih, yaitu karangan Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Abiyu. Lahadun Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Babu taharati, ini bab membicarakan masalah bersuci, ibaratnya bebersih daripada kekotoran. Dan arti taharah itu pada syara ialah memperbuat barang yang mengharuskan sembahyang dan sebagainya, seperti berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Maka air yang sah dipakai untuk bersuci itu adalah 7 bagian. Jadi arti bersuci itu apa? Supaya mengharuskan, membolehkan sembahyang dan sebagainya. Arti bersuci itu, jadi ada 7 macam air yang boleh dibawa untuk bersuci. Yang pertama, air hujan turun dari langit. 2, air laut. Air laut ini biasanya masin ya, kalau air laut. Ketiga, air sungai. Banyak sungai kita di kampung ini. 4, air telaga. 5, air pancur. Air pancur ini biasanya di pegunungan. Gunungan tuh ada pancuran biasanya. 6, air baku atau air es. Air esnya dingin di pegunungan tropis yang dingin. 7, air embun. Air embun ini biasanya malam hari, habis tengah malam atau pagi hari, itu ada embun biasanya di daun-daun, ada air embun biasanya di situ. Kemudian air yang tersebut itu dibahagi atas 4 bahagian. 1, air itu suci lagi mensucikan bagi lainnya, dan tiada makruh memakainya, yaitu yang masih tetap namanya tersebut, yang belum terpakai, dan tiada pula berubah warnanya, baunya, dan rasanya, sifatnya, disebut orang air mutlak. Jadi air mutlak ini air yang tiada campuran apa-apa, kayak campuran teh kadada, campuran gula kadada. Artinya airnya murni, seperti air aqua itu kan murni, masih tidak ada campuran apa-apa, air mutlak. Kedua, air suci mensucikan, tetapi makruh memakainya pada badan. Jadi air itu makruh dipakai ke badan. Kenapa jadi makruh? Dan tiada makruh untuk mensucikan kain. Jadi gasan bertetapas, gasan basuh piring, boleh aja air itu, tapi makruh dipakai untuk badan. Gasan mandi wajib, gasan berwudu misalnya makruh, yaitu air yang terjemur di panas matahari pada negeri yang panas. Lagi air itu di dalam bijana yang kena tukul seperti tembaga, besi selain daripada emas dan perak. Nah, jadi di tempat wadah bijana tapi panas banyu itu, maka air yang dipakai untuk bersuci, air panas itu makruh hukumnya. Kenapa dia makruh? Karena panas tadi, terjemur. Nah,
Ketiga, air suci tetapi tiada mensucikan bagi lainnya, yaitu air yang telah dipakai pada mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis, dan air berubah sifatnya dengan tercampur barang yang sesuatu yang suci. Jadi airnya suci tapi tiada mensucikan lagi. Ini misalnya banyu teh, itu kan air itu suci, dicampur teh misalnya air nang mutlak tadi campur gula itu suci aja untuk diminum, dimakan, tapi tidak kau mensucikan lagi bagi yang lainnya. Kadang kawa dibawa bertetapas, kadang kawa dibawa untuk wudhu dengan air teh atau air yang dicampur tadi. Nah, yaitu air yang telah dipakai pada mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis, dan air yang berubah sifatnya dengan tercampur bagi sesuatu yang suci. Ya misalnya tadi air itu mutlak, tidak campuran apa-apa, suci, mensucikan, tapi sudah terbuat yang lainnya yang suci juga yang terbuat, misalnya kayak teh atau kopi atau gula, itu kan mensucikan, suci aja diminum tapi tidak bisa mensucikan mengangkatkan hadas yang lain, tidak bisa lagi dipakai untuk yang lain. 4. Air yang kena najis padahal ia kurang daripada 2 kolah atau sampai 2 kolah tetapi sudah terjatuh najis padanya, maka berubahlah sifatnya. Air ini kurang 2 kolah dijatuhi oleh najis, tahi cacak misalnya, atau bangkai burung atau tahi burung atau cacak misalnya terjatuh di situ, tapi air itu kurang 2 kolah, maka air itu najis, hukumnya sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Nah, ya kan? Air yang kena najis padahal ia kurang daripada 2 kolah atau sampai 2 kolah tetapi sudah terjatuh najis padanya, maka berubahlah sifatnya. Adapun air yang 2 kolah itu pada bijana yang 4 persegi sahasta seperempat persegi atau seperempat persegi 2 kolah itu, dan pada bijana yang standar di lebarnya sahasta berkeliling dan dalamnya itu 2 hasta setengah, artinya 2 kolah itu pokoknya litarannya 216 liter. Kalau mayu air itu lebih 216 liter, maka boleh atau terjatuh najis di situ tetap suci, atau berwudu di situ langsung dicelupkan, kita wudu di situ tangan boleh, untuk bersuci boleh, asal ukurannya 216 liter. Peringatan, tiap-tiap air yang sedikit kurang dari 2 kolah jika hendak dipakai bersuci tidak harus berculup ke dalamnya, melainkan dengan dicibuk, dan jangan pula titik bekas yang terpakai padanya, maka demikian itu air itu jadi mustamal, maka tidak sah bersucinya. Ini air ini seember misalnya, seember itu kan kurang daripada 2 kolah. Jika hendak dipakai bersuci tidak harus bercelup di situ, kada boleh mencaluk tangan di situ berwudu, kada boleh, melainkan dengan dicibuk, pakai gayung. Nah, dan jangan sampai menetes bekas air kita bersuci tadi, jangan sampai menetes ke dalam ember tadi. Kalau masuk
percikan kita berwudu ke dalam ember tadi, maka itu tidak sah lagi untuk dibawa bersuci. Nah, itu. Mungkin sampai di sini saja yang bisa ulun sampaikan. Mohon kalau ada kesalahan. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.